Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Mas Yul Official. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia ya, Bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, Bre, kita akan kembali untuk mereaction Tekotok ya, karena udah lama juga kita nggak ngerasain Tekotok lagi ya. Buat teman-teman yang request ini itu sabar dulu ya, mungkin saya belum bisa cover semuanya. Dan kemarin saya minta maaf, Bre, karena live streamingnya itu terputus. Ternyata bukan cuma kendala internet juga, kameranya dan mikrofonnya juga bermasalah. Jadi kayak ngehang gitu. Ya, seandainya nanti kalau punya rezeki saya ingin punya beli kamera dan juga beli mic ya, Bre ya. Mudah-mudahan aja kalau tercapai. Oke, Bre, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Tekotok. Let's go. Oke, Bre, sekarang kita udah berada di channel Tekotok. Untuk yang pertama, judulnya disuruh klarifikasi. Ini klarifikasi apaan nih, Bre? Oke, kita like dulu ya, seperti biasa, like sebelum nonton. Tapi kalau nggak suka jangan dipaksakan, dan langsung aja kita play. Guys nih guys, lu pada guys, lu mesti lihat guys, parah banget guys. Pertanyaan gua, ini tempat berak atau kandang kambing? Lihat nih, pintunya copot, yang betah kambing bukan orang. Terus pas kita pencet nih, bukan, kok bisa ngelompat gitu? masukin tai, muntahin tai orang. Mana nih 19 juta tempat berak di seluruh pelosok negeri Kotok? Jangan cuman omon-omon dong, dasar pemimpin negeri. Saya Rizky memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat negeri Kotok karena telah goblok. Saya sudah memfitnah pemimpin negeri Kotok yang jujur dan amanah. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Oke, jadi setelah kalian ngeyel-ngeyel di sosmed, jadi mungkin ketangkep atau gimana, disuruh klarifikasi. Oke, ini kejadian sebelumnya mungkin. Berani-beraninya Anda menghina fasilitas negeri Kotok. Anda pikir Anda siapa? Backingan Anda siapa sih? Lah tapi kan emang itu tempat berak ngenes parah, Pak. Kutil bengkak. Itu rusak bukan saya gak tahu. Kami udah survei emang rusak. Tapi rusaknya bermartabat. Paham gak sampai sini? Kenapa jadi ngomongin martabat, kocak? Ya iya dong. Pintunya lepas itu karena fasilitas kita aktif dipakai. Lubang nya blebeb itu juga karena efektif membantu ribuan orang. Bapak nggak usah. Oke, jadi kalau udah banyak banget yang pakai sampai muntah. Parah mana apa sih? Namanya orang ngasih kritik ya udah sih. Gak bisa. Dengan kekuatan saya sebagai penguasa negeri Kotok, saya minta Anda bikin video minta maaf sekarang juga. Kok gitu? Emang gitu ya, Bre ya. Tapi kalau pemimpinnya salah ya memang harus diperbaiki, Bre. Tapi ya ini ribet nih, Bre. Ini pembahasan yang sangat ribet nih, Bre. Ya dong, saya ini berkuasa. Saya bebas ngapain aja. Walaupun Anda berkuasa, bukan berarti Anda seenak jidat lu. Pak Kumis siapa? Mirip Bapak Attitude 0 lagi. Ya enak banget sih jadi penguasa, mau dong. Sorry ya, kalau gak punya orang dalam tuh. Ditoel pakai kaki lagi. Sorry ya. Tapi kenapa saya jadi mesti bikin video minta maaf dah, Pak? Masih nanya? Ya karena saya tersinggung. Lah ngapa tersinggung? Ya karena saya udah tua. Emang Bapak nggak tahu? Udah tua begitu ya, gak tahu diri lagi. Takut, Pak, kalau saya bikin video minta maaf. Ini orang udah pada ngamuk loh di online. Justru karena udah pada ngamuk, makanya Anda minta maaf supaya orang paham siapa yang hak, siapa yang batil. Kan mereka ntar bakalan, oh ternyata ini orang bacot doang. Oh ternyata pemimpin negeri Kotok jujur dan amanah. Kan pasti gitu tuh. Enggak, gini. Wah. Ini namanya pencitraan, mencari kebenaran untuk diri sendiri ya, tapi menyalahkan orang lain yang lagi sebenarnya benar gitu loh. Bapak nggak paham sih. Tapi saya ngerti Bapak udah tua ya, jadi gitu. Ini kalau saya bikin videonya, Pak, orang bakal ngertinya saya dapat intimidasi, malah tambah serem loh, Pak. Mana ada begitu. Yang minta maaf aja Anda, berarti ya salah Anda. Masa orang pada goblok banget nggak ngerti. Aduh, gimana? Jujur aja nih, Pak. Saya lagi mau nyelamat. Lu yang goblok. Biasanya kalau orang udah ngomong yang benar ya, yang benar, memang ngomong yang benar, terus disuruh klarifikasi minta maaf, justru netizen akan berpikir loh ini pasti dipaksa. Kecuali yang dia omongin itu nggak benar, nah netizen baru mungkin bisa berpikir. Karena netizen juga, Bre, bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah gitu loh. Selamatin Bapak nih. Saya gak perlu diselamatkan. Saya ini penguasa. Saya pasti masuk surga.
Belum tentu. Ih, enak banget. Belum tentu ente masuk surga. Masih jadi penguasa, mau dong. Sorry Gitu, ya. Saya mah cuma ngebilangin aja nih, Pak ya. Kalau sampai dia amok jangan bilang saya belum ngebilangin. Lah ya gak mungkin lah. Saya ini penguasa. Mereka semua pasti takut sama saya. Karena yang udah-udah begitu. Nih kalau membukti nih ya. Anjing sini. Ya Pak, siapa? Coba kamu minta duit 500 ribu coba. Pak, saya boleh minta duit 500 ribu nggak? Sorry ya. Apa? Mau marah? Coba ngamuk coba. Nggak mau saya marah. Saya nggak punya backingan. Sorry ya, ditolak pakai kaki tuh mukanya orang. Gak semua penguasa kayak gini ya. Ini oknum-oknum penguasa yang memang koruptor abis ya. Pak, jangan disamain Pak, orang online sama offline. Bapak kalau ketemu orang pasti pada nunduk semua Pak. Tapi kalau di online Pak, serem Pak, ngeri banget Pak. Autor tek kotok aja tuh, tiap kali upload konten selalu insecure ya Pak. Monyet mana lagi nih yang nge-head? Makanya nggak pernah personal branding kan? Karena orang pada kayak monyet Pak. Beda ya. Jangan samain saya sama kroco-kroco. Sekali lagi saya tekankan, saya ini penguasa. Ya udah. Penguasa negeri kotok gini amat, bre. Kalau gitu mah ngebilangin udah, ngasih contoh udah. Kalau masih pala batu ya udah saya bikin ini Pak ya. Bikin. Saya bikin sekarang nih Pak. Ya, bikin. Saya selaku pemimpin negeri kotok ingin meminta maaf kepada masyarakat. Masalah saya dengan Rizky sudah selesai, kami sudah saling memaafkan. Di sini saya tekankan tidak ada intimidasi yang terjadi kepada Rizky. Tahun depan pilih saya lagi, please. malah dia ujung-ujungnya yang minta maaf. Aduh. Ya makanya netizen itu nggak semuanya. Memang netizen ada yang sembrono, tapi ada juga yang enggak. Jadi pemikiran orang itu berbeda-beda. Tapi saya lebih suka kalau netizen itu berpikir secara rasional dulu. Maksudnya menyelidiki dulu sebelum berkomen, cari tahu dulu sebelum komen, itu malah bagus ya. Jangan sampai nanti komen kalian itu nggak benar dan malah jadi fitnah, dan itu dosa ya, bre ya. Next video selanjutnya. Oke bre, sekarang kita udah berada di video selanjutnya. Kita like terlebih dahulu. Ini judulnya Monyet Mana Ngerti. Maksudnya gimana? Monyet mana ngerti? Monyet mana ngerti? Oke, langsung aja kita play. Monyet mana ngerti? Selamat kepada Mbak Sari yang telah lulus dari sekolah kami dan sekarang sudah bekerja jadi kasir Indo April. Tepuk tangannya, ayo tolong. Oke, bekerja di Indo April. Ayo, mana kok nggak tepuk tangan? Buset, kerja di Indo April jadi sebuah pencapaian. Sesuai. Ya karena gini bre, lulus sekolah belum tentu kita itu dapat pekerjaan. Intinya yang penting pekerjaan lu halal dan tempatnya ya tempat-tempat yang bagus gitu ya, yang halal juga gitu ya, halal lahir batin juga gitu. Lingkungan, bre. Masuk Indo April udah kayak jadi menteri. Jadi sekarang gue pengen jelasin kenapa fenomena ini bisa terjadi bang. Awalnya ada seekor monyet yang sedang mencari tempat tinggal di suatu tempat. Ocok ketemulah tempat kosong tanpa penghuni. Tadinya mau cabut tuh, tapi kebetulan datang teman dia monyet juga, nyari tempat tinggal juga. Cocok, soalnya sama-sama monyet. Mereka sefrekuensi gitu bang, sama-sama goblok. Lu goblok lu. Lu goblok. Lah iya gua Intinya komunitas goblok. Oke. goblok. Lah gua juga goblok dong. Oh, berarti kita sama-sama goblok dong. Mereka seneng gitu Ketawa bre, bangga. Oke. karena mereka goblok tuh nggak sendiri gitu. Jadi goblok nggak apa-apa, yang penting happy. Terus mereka juga sama-sama miskin. Gua mah heran ya, duit kenapa susah dicari dah. Iya nih, pengen deh gua jadi orang kaya, tapi nggak bisa. Gimana kalau kita sama-sama ngebayangin jadi orang kaya? Pasti seru. Iya tuh, betul tuh. Yuk. Ketemu lagi tuh bang. Jadi nggak apa-apa miskin, tapi ada Gak apa mah. Nggak juga gitu ya, nggak juga gitu. temennya. Makanya mereka nggak ada yang nyari kerja bang. Boro-boro cita-cita mau aja kagak. Maksudnya kenapa mesti capek, temen gue ya santai gitu bang. Mereka dapat penyemangat buat males-malesan karena nggak sendiri gitu. Jadi ya udah, kerjaan gue cuma rebahan, ngupas kulit pisang sama berak. Abis itu datanglah monyet-monyet lain ucok-ucok ngeliat, ih mereka enak banget ya, bisa santai-santai, nggak musingin apa yang manusia suka pusingin. Ngumpul jadi satu mereka karena Jadi komunitas para monyet ya bre, yang nggak mau kerja. ini kumpulan monyet-monyet ya. Jadi kita namain aja ini kandang monyet. Sampai sini Oke. masih ngikutin ya bang. Nah karena tadi mereka itu miskin dan happy ya bang. Mereka nggak happy waktu ngelihat orang lain nggak miskin kayak mereka. Karena mereka merasa happy, mereka diusik gitu. Bos, di sana ada orang habis dapat suatu pencapaian, bos. Apa? Postingannya di kandang kita, bos. Apa? Tidak bisa dibiarkan. Monyeters berkumpul. Monyeters. Kalian siap merusak kebahagiaan orang? Siap. Siap penghancuran hidup orang yang udah di jalan yang lurus? Siap. Kenapa Aduh. kita siap? Karena kita pengangguran. Jadi apa? Jadi kita kurang kerjaan. Keluarlah tai babi dari mulut mereka. Padahal masuk Indo April kan gampang ya. Habis itu mereka
Masuk Indo April gampang ya, tapi lu sendiri nggak mau kerja ya. Saya sudah bilang apapun pekerjaan lu yang penting halal ya. Yang penting halal gitu loh. Mereka pulang ngupasin kulit pisang lagi. Lu pada kan pasti pada mikir, ya udah sih apresiasi aja. Jadi kasir Indo April nggak gampang juga loh. Nah ini mohon maaf nih, sebutkan definisi dari apresiasi. Nggak tahu, tapi gue juga nggak tahu apresiasi. Ya lebih kayak apa ya? Gue juga bingung sih definisinya kayak apa. Tapi apresiasi kayak suatu pencapaian gitu yang kita kasih sesuatu gitu loh, apresiasikan gitu loh. Maksudnya ya kayak kita gimana gitu. Belum tahu Mia Mirza. Nah, monyet tuh kagak ngerti bang. Mereka nggak tahu kalau mereka kerja keras setengah mampus nih ya kan. Mereka bakal diapresiasi orang. Nggak tahu itu bang. Kang ngelamar jadi kasir Indo April tuh susah ya, kita sama-sama tahu. Iya. Pas kerja juga susah Ya, itu. bener, Ditambah lagi kerjaan lagi sedikit banget sekarang. Jadi bagi gua ya itu pencapaian yang lumayan hebat gitu. Nah lo jelasin kalimat-kalimat ini ke nih monyet nih. Otaknya langsung kusut bang nih, lihat nih. Ini adalah orang-orang yang memiliki hati iri dan dengki ya atas pencapaian seseorang ya. Jadi dia sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, terus jelek-jelekin orang, terus iri sama orang, padahal dia nggak punya apa-apa. Kita gini, kita boleh nggak punya apa-apa ya, atau mungkin kita boleh miskin, tapi ini ada tapinya. Jangan sampai kita itu sampai iri dan dengki. Walaupun kita ada di posisi itu, tetap wajib berusaha selama napas masih di kandung badan. Jadi kalau suatu saat lu ketemu monyet kayak begini, pertama lu salahin diri lu sendiri dulu. Kenapa lu samperin kandang monyet? Abis itu udah nggak usah capek-capek ngejelasin ke mereka apa yang bener bang. Mereka nggak ngerti, mereka nggak kerja. Ya mereka nggak akan pernah ngerti bre. Orang yang memiliki rasa iri, dengki dan lain sebagainya itu mereka nggak akan pernah ngerti apa yang kita rasain yang selagi kita nggak punya kerjaan tapi kita masih nyari gitu. Karena kita hidup itu bre ya, mau nggak mau kita itu butuh uang, butuh untuk makan, butuh untuk ini itu dan lain sebagainya. Listrik aja kita juga harus bayar, kita juga harus bayar pajak dan lain sebagainya. Jadi ya gitulah dek bre, ya gitulah dek lagi, maaf bre. Oke langsung aja ke video selanjutnya bre. Nah bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Ini judulnya pura-pura goblok. Pura-pura bego. Oke, kita like dulu dan langsung aja kita play. Pura-pura bego. Jadi kalau nanti Bapak udah kepilih jadi pemimpin Negeri Kotok, penting banget buat Bapak ngerti caranya pura-pura bego, Pak. Itu kepake banget sampai habis masa jabatan Bapak. Misal Bapak bikin janji bakal ada 19 juta tempat kerja. Nah, itu gak masuk di akal gitu Mas ya. Iya. Buat jadi sebuah janji itu kan cuma orang gak berotak doang yang percaya gitu ya. Orang gila itu, orang gila. Nah, jadi jujur aja bre, kayak di daerah saya sendiri misalnya ada, nanti kalau saya jadi pekerjaan banyak yang ini lowongan kerja. Buktinya siapapun yang jadi bre, lowongan pekerjaan itu masih sulit ya bre. Ya saya nggak tahu kenapa, bukan ya gimana ya, memang lapangan pekerjaan itu susah karena tempat untuk kerja juga itu kayak nggak ada, bukannya nggak ada tapi sedikit gitu loh bre ya. Ya mau gimana lagi bre. nah, tapi karena Negeri Kotok orang tololnya di atas 80% Pak, janji kayak begitu perlu Bapak ucapin supaya kepilih Pak. Lah tapi ntar nepatin janjinya gimana? Kan itu ke akal sehat aja gak masuk. Nah gampang Pak, kayak saya bilang, kita pakai ilmu pura-pura bego. Bapak bisa suruh anak buah Bapak nih ngomong gini, Tempat kerjanya ada kok, tapi di luar negeri. Hus. Bego banget anjir. lah itu emang poinnya Pak. Tapi itu artinya Itu ngakalin rakyat namanya ya. Jujur bre, selama ini di daerah saya pun pekerjaan itu sempit banget ya. Cari pekerjaan itu sempit banget. Mau ngelamar di mana itu daerah saya itu sempit banget. Jadi kebanyakan orang itu harus merantau ke tempat lain gitu loh. Sedangkan merantau ke tempat lain pun belum tentu dapat kerja. Alhasil mau nggak mau ya mereka ada yang ngojek lah, yang penting halal ya, ngojek ataupun sampingan apapun itu, bahkan ada yang jaga toko ya, jaga toko bangunan untuk bisa mencari atau mencapai pekerjaan yang mereka mau gitu loh. saya bakal jadi pemimpin yang gak amanah dong. Kita nggak lagi bicara apa yang benar Pak, kita lagi bicara apa yang bego. Bapak mau dapat jabatan nggak? Mau. Aku mau. Enak. Aku mau jabatan gitu ya. Kalau udah naik, ntar bisa gratifikasi, bisa dinasti, bisa korupsi, pokoknya enak deh. Mau nanya dong. Ya apa? Silakan. Misal nanti saya udah kelewatan nih, terus banyak yang nyumpain saya mati. Itu kan gak enak banget ya. Hidup tapi 200 juta orang benci sama kita gitu. Ya itu balik lagi, makanya saya bilang Bapak perlu Pura-pura bego. Jadi ya tetap bre ya,
Kalau ada oknum pemimpin yang kayak gini ya cuma cari keuntungan sendiri, nggak memperdulikan rakyat, pasti ya banyak yang doain ya kayak gitu, cepat mati aja gitu. Tapi ya orang kayak gitu ya tetap pura-pura bego lah. Pura-pura bego. Oh iya juga ya, selesai dong. Iya emang, makanya enak kan jadi pemimpin negeri kotok. Kalau gitu kita sekarang langsung masuk ke pelajaran pura-pura bego ya Pak. Oke, ini Jika pelajarannya harga kayak cabai gimana? mahal, apa yang seharusnya pemimpin negeri kotok katakan? Maaf ya, kami akan usahakan supaya perekonomian makin stabil. Salah Salah. Oke, jadi harus bilang apa? itu, salah. Yang benar tuh gini, tanam cabai sendiri. Oh iya. Tanam cabai sendiri ya. Tapi jujur Bre ya, karena gue sebagai orang yang tinggal di desa saat ini, mesti tetap tinggal di desa, dan gue lihat banget bagaimana perjuangan petani ya, petani nanam padi, sayur dan lain sebagainya. Petani itu berharap harganya itu stabil Bre. Maksudnya stabil gimana? Normal, nggak terlalu murah juga dan juga nggak terlalu mahal, intinya tetap stabil. Jadi pengen mahal juga ya alhamdulillah kalau petani. Jadi buat teman-teman ya yang belum harga misalnya beras mahal, harga ini mahal, kalian coba deh turun sendiri ke lapangan gimana sulitnya orang kerja dan modalnya kayak apa ya, modalnya kayak apa. Buat teman-teman yang merasa mungkin cabai mahal, beras mahal dan tidak pernah turun ke kebun atau di perkebunan atau di persawahan, coba deh turun dulu dan lihat mereka kerja untuk tanam padi aja. Kalau di daerah saya itu setahun 2 kali panen. Jadi mereka nanam dengan penuh perawatan, obat dan lain sebagainya, di traktor, di apa segala, itu modalnya gede banget. Dan saat dijual jika harganya jatuh Bre, waduh, nggak balik modal Bre, nggak balik modal ya. Kalian coba turun sebelum yang suka-suka omong beras itu mahal, pemerintah gini. Coba turun dulu gitu. Lihat kondisi para petani dan para pekebun itu. Lihat gimana kondisi mereka. Ya, paham. Nah oke lanjut. Kalau joper yang datang membludak, apa yang harus dikatakan? Maaf ya, kami akan segera. Coba Bapak tuh jangan kebiasaan pakai kata maaf Pak. Pemimpin negeri kotok tuh nggak pernah minta maaf, nggak boleh minta maaf. Oke. Karena itu cerdas Pak. Kalau gitu, kami akan tepatin janji kami 19 juta tempat kerja. Salah. juga. Terus ngomong apa pelajarannya? Harus ngomong apa? Bapak salah, itu nggak bego. Bapak mau dapat jabatan nggak sih? Aduh mas, jangan marah-marah mas. Saya kan jadi syadi. Ayo, pokoknya yang bego banget dah. Kalau joper membludak, Bapak ngomong. Oh, itu mah mereka antusias. Nah, Aduh, kok kayak gitu sih? Aduh. cakep. Kalau sepi ya berarti nggak tepat sasaran. Nah, Aduh, sampai segitunya lagi. ada mulai pinter nih. Kalau ada wartawan dikirimin kepala babi, Babinya masak aja. Kalau ada wartawan dikirimin kepala babi, babinya masak aja. Ya nggak gitu sih, sebenarnya harus diselidiki kok kenapa ada pengancaman di wartawan. Takut ya rahasianya terbongkar gitu loh. ada teman Bapak korupsi ketangkep. Aduh, kita harus adil juga sama anak istrinya. Hah? Kerugian negaranya jangan dibesar-besarkan. Jangan Bela koruptor nih pemimpin nih. menzolimi orang. Jangan menyebar aib. Nah, udah siapa? Ciri-ciri Bapak udah mulai menggambarkan sifat asli pemimpin negeri kotok. Sifat asli pemimpin tuh kayak gini amat Bre, sedih. Nah Bre, itulah tadi ya kita bereaction dari animasi Tekotok. Nah lebih yang saya tekankan tadi masalah kayak sembako mahal atau lain sebagainya ya Bre ya. Sebenarnya alasan kok kenapa mahal karena itu harga-harga yang seperti pupuk dan lain sebagainya itu memang mahal Bre. Terus harga tenaga kerja juga, harga sewa alat juga untuk misalnya kalau pas mengolah sawah itu kan ada beberapa tahapan. Tanam benih dulu, setelah tanam benih dulu dicabut lagi benihnya, terus ditanam lagi, terus sebelum ditanam itu lahannya di traktor dulu sampai beberapa kali step sampai halus. Setelah halus baru ditanam. Sebelum ditanam itu Bre, itu pinggir-pinggiran ya untuk pembatasan itu kayak dipaculin gitu biar rapi gitu, biar nggak ganggu, di setel-setel. Belum lagi ngurus pengairan, belum lagi nggak dapat air, belum lagi kalau musibah banjir. Aduh Bre, sebenarnya buat ada misalnya kalau ada oknum-oknum ya yang bilang beras ini mahal gini gitu, turunlah langsung coba itu, perhatikan dulu gimana kondisi para petani saat nyawah gitu. Lelahnya luar biasa Bre ya, modalnya juga itu nggak kecil ya. Saya lihat sendiri bahkan ada orang itu yang nggak balik modal sering banget malahan Bre, bukan cuma sekali dua kali, sering banget. Tapi ya mereka tetap berusaha. Syukurnya dari hasil syukurnya ya Bre ya, kalau beras itu misalnya
pas lagi hancur banget harganya ya mereka masih bisa makan dari beras itu sendiri, syukurnya itu ya, walaupun lauknya ala kadarnya tapi nggak apa-apa masih bisa makan. Tapi kalau harga pas lagi meningkat ya itu banyak orang yang ngeluh. Tapi sebenarnya kalau bagi petani itu senang banget, jujur aja bre ya, kalau gua lihat petani senang banget kalau harganya pas lagi mahal. Tapi memang bagi para pembeli itu ya sedih banget karena itu terlalu mahal, apalagi orang yang mungkin penghasilannya belum seberapa untuk beli beras ya bre ya. Jadi memang sebelum kita ngomong coba kita perhatikan dulu lah ya, buat teman-teman ini jadi pembelajaran. Sebelum kita ngomong kita lihat dulu secara teliti gimana kondisi lapangannya gitu ya. Oke bre, cukup sekian dulu pada kesempatan kali ini, semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Kita doakan selalu ya Tekotok beserta tim dilimpahkan rezeki lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, dan diberikan ide-ide yang menarik yang bisa menghibur kita dan juga memberikan pembelajaran dalam setiap animasinya. Oke bre ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.